sudah lihat tentang filsafat, lalu ke filsafat manusia, di mana filsafat manusia itu artinya melihat menggunakan kacamata filsafat untuk menelaah, meneropong siapa itu manusia. Ya. Lalu di sana kita sudah melihat tentang kodrat, ya, esensi yang ada pada manusia sampai pada pembentukan kognitif, afeksi, dan psikomotorik pada manusia, sampai pada formasi menjadi hidup bakti, ya, dengan menghidupi 3 kaul dan menjadi manusia baru. Ya. Nah sekarang saya mau menghantar Anda untuk melihat apa itu filsafat, ya, dan siapa itu manusia dan apa itu filsafat manusia. Coba dulu, ada yang bisa, apa itu filsafat? Mungkin sudah pernah dengar kata filsafat itu, atau sudah pernah studi tentang itu, pernah membaca itu. Kira-kira apa yang dimaksud dengan filsafat? Nah, suster, siapa namanya? Oh, ini orang Eva mau jawab itu. Suster Ruth. Ya, silakan suster. Oke, ilmu yang dipakai untuk bisa berpikir secara kritis. Baik, terima kasih suster. Ada yang lain? Definisi filsafat. Pernah dengar itu? Kata filsafat. Orang buat apa dengan filsafat itu? Baik, berpikir kritis tentang segala sesuatu. Yang kedua, coba, siapakah itu manusia? Anda bisa menjawab sebagai itu manusia. Dari pertemuan tadi pagi, ya, sampai tadi sekarang juga kita berputar-putar tentang manusia. Siapa itu manusia? Coba, ada yang bisa mengatakan itu? Siapa itu manusia? Nah, silakan. Manusia itu adalah ciptaan Tuhan yang memiliki tubuh, akal, jiwa, dan roh. Lihat. Suster mengatakan manusia adalah ciptaan Tuhan, makhluk yang berasal dari Allah, yang memiliki tubuh, akal, jiwa, dan roh. Ada lagi? Oke, ya. Terima kasih untuk jawaban itu. Nah, sekarang kita maju. Kalau begitu, apa itu filsafat manusia? Kita sudah katakan tadi, sudah mengatakan filsafat adalah berpikir kritis tentang sesuatu. Kemudian tentang siapa itu manusia, sudah menjawab makhluk ciptaan Tuhan yang memiliki tubuh, jiwa, akal, dan roh. Nah sekarang, mari kita merangkaikan itu. Kalau begitu, apa itu filsafat manusia? Filsafat manusia. Suster, filsafat manusia. Silakan suster. Filsafat manusia adalah ilmu yang mempelajari manusia secara mendalam dan kritis. Ya, filsafat manusia adalah ilmu yang mempelajari manusia secara mendalam, secara kritis, ya, tentang segala sesuatu tentang manusia. Terima kasih, ya, terima kasih. Nah, kita lihat, ya, saya katakan di sana orang cerdas dan bijak itu karena belajar filsafat. Mari kita lihat pernyataan berikut. Filsafat adalah pertanyaan-pertanyaan yang mungkin saja tidak pernah bisa dijawab. Kenapa? Mendalam dan kritis. Karena itu dikatakan bahwa filsafat itu adalah pertanyaan-pertanyaan yang mungkin saja tidak bisa dijawab oleh manusia. Seorang filsuf bisa saja mengajukan pertanyaan-pertanyaan, tapi pertanyaan itu tidak selalu dijawab dengan baik oleh manusia. Karena itu jawaban dari manusia itu bisa saja terbatas. Sama seperti Yesus. Pertanyaan Yesus, siapakah manusia? Pada zamannya
bersama para murid tetap sama. Siapakah aku ini menurut kamu? Pertanyaan itu juga hari ini diharapkan kepada kita. Sama. Jawabannya bisa berubah, tergantung siapa menjawabnya, tergantung kapan dan di mana dia menjawabnya. Konteks, kondisi tertentu bisa membentuk jawaban yang berbeda terhadap pertanyaan yang sama. Kan orang filsafat katakan, filsafat adalah pertanyaan-pertanyaan yang mungkin saja tidak pernah bisa dijawab. Lalu bagaimana kita lihat dari agama? Agama mungkin memberikan jawaban. Ya, agama adalah jawaban-jawaban yang mungkin saja tidak pernah dipertanyakan. Coba mengerti kalimat itu dulu. Agama memberikan jawaban tentang siapa itu manusia, tentang siapa itu Allah, tentang siapa itu apa itu surga, tentang apa itu neraka, tentang apa itu akhir zaman. Dan jawaban-jawaban yang diberikan oleh agama, oleh teologi, ya, mungkin saja tidak pernah dipertanyakan oleh manusia. Saya kasih contoh. Tiap kali kita berdoa sebagai orang Kristen mulai dengan tanda salib, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Di situ pengakuan terhadap apa? Allah Tritunggal. Sejak kecil kita diajarkan oleh guru agama, orang tua kita, guru agama, guru katekis, sampai sekarang. Sudah pertanyaan itu jawaban yang tidak pernah dipertanyakan. Filsafat mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang tidak mungkin tidak bisa dijawab oleh manusia, yang tidak mungkin dijawab oleh manusia secara baik. Sedangkan agama menyediakan jawaban-jawaban yang tidak mungkin atau tidak perlu dipertanyakan oleh manusia. Itu agama. Tentang Maria diangkat ke surga, Maria mengandung tanpa noda, pernah dipertanyakan? Setiap orang yang bertanya, sudah banyak korban ketika mempertanyakan tentang kealahan Yesus, kemanusiaan Yesus, tentang Allah Tritunggal, tentang dogma-dogma tentang Maria. Maria tetap perawan setelah melahirkan, Maria diangkat ke surga dengan jiwa dan badan. Ada yang mempertanyakan itu, meragukan itu, ya, menyerang itu, melawan itu, dan menjadi bid'ah, sesat, dan mereka dikeluarkan dari keanggotaannya sebagai gereja Katolik. Sudah banyak jadi korban. Artinya agama, artinya apa? Agama menyediakan jawaban-jawaban terhadap pertanyaan filsafat yang tidak perlu dipertanyakan. Kita terima itu. Ya, sekarang saya mengantar kita untuk mengerti apa itu filsafat. Terima kasih untuk yang tadi sudah menjawab. Ya, tidak jauh dari situ. Secara etimologis, kata filsafat, ya, atau filosofi itu dari bahasa kata Yunani, itu dari kata philein yang berarti cinta. Atau ada nama orang namanya philo, ya, itu artinya cinta. Ya. Tanda bahwa Anda mencintai itu apa? Artinya ada hasrat, ada niat untuk melakukan sesuatu yang baik. Ada niat, ada hasrat. Ya, hasrat untuk apa? Hasrat untuk mencari pengetahuan yang menghantar orang kepada kebijaksanaan. Itu arti dari kata sofia, filosofia, filosofi. Ya, dari dua kata Yunani, philein yang artinya cinta atau hasrat, dan kata sofia yang berarti kebijaksanaan. Jadi nama orang namanya Sofia atau namanya Philo. Philo itu orang yang mencintai, orang punya hasrat untuk mencari sesuatu. Sana Sofia, orang yang mencintai kebijaksanaan. Sofia itu adalah kebijaksanaan. Ya. Jadi filsafat adalah cinta akan kebijaksanaan.
Lisanlah cinta atau kehidupan. Lalu pertanyaannya, suster tadi menjawab katanya itu berpikir kritis. Orang menggunakan otak, menggunakan akal. Kalau di mana rasionya? Orang menggunakan rasio. Di mana peran rasio? Filsafat pertama-tama bukan tentang rasio, bukan tentang berpikir, tetapi apa? Hasrat untuk mencari kebijaksanaan. Hasrat untuk menjadi bijaksana. Nah, kata Sophia dalam pandangan filsafat lebih dari sekedar kata wisdom, ya, dalam bahasa Inggris. Ya, kita lihat dari beberapa filsuf. Ya. Sedangkan filsuf adalah ahli filsafat, ahli filosofi, disebut apa? Filsuf. Ya, filsuf. Maka setiap orang berpikir menggunakan akal yang baik itu adalah filsuf. Secara harfiah setiap orang, setiap Anda itu adalah filsuf. Sama dengan tadi katakan apa? René Descartes katakan cogito ergo sum. Aku berpikir maka aku ada. Ya. Orang yang berfilsafat menunjukkan bahwa dia itu ada. Dia itu manusia. Dia itu ada sebagai manusia. Nah, Herakleitos ini lahir hidup antara 480 sampai 425 sebelum Masehi, ya, SM. Ya, dia katakan demikian. Mengartikan kata filosofi atau filosofin, ya, yang artinya adalah suatu upaya untuk menemukan sesuatu. Suatu upaya, usaha untuk menemukan sesuatu. Apa yang maksudnya sesuatu itu? Dalam arti ini bahwa itu ada rasa ingin tahu, hasrat atau keinginan untuk memuaskan kognitifnya. Tadi kita bicara tentang kognitif, ya, kemampuan untuk berpikir, kemampuan untuk menggunakan otak, atau keterampilan berpikir. Maka Herakleitos mengatakan filosofi atau filosofian itu adalah keinginan untuk memuaskan aspek kognitif, aspek pengetahuannya. Itu Herakleitos. Dengan Pythagoras. Nah, dalam pelajaran matematika kita kenal rumus Pythagoras. Pada segitiga siku-siku, C kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat. Pythagoras. Itu. Sejak SD kita belajar matematika. Ya, inilah salah satu ahli matematika. Pythagoras mengatakan Sophia adalah pengetahuan yang merupakan hasil kontemplasi. Apa itu kontemplasi? Kontemplasi. Nah, di biara kita juga diajak untuk berkontemplasi. Dia maksud kontemplasi itu apa? Bersemedi, merenung. Merenung itu artinya apa? Juga berpikir. Ada hubungan antara otak dengan hati. Hasil pikiran itu diserap di dalam hati, ya, merenung. Dia mengatakan bahwa dengan pengertian ini, ya, pengetahuan adalah merupakan hasil kontemplasi. Membedakan pengetahuan sebagai hasil kontemplasi dengan pengetahuan yang bersifat teknis, ya, instrumen, alat, teknis. Orang yang bisa pandai menggunakan gitar, pandai memukul bola, pandai bermain badminton menggunakan raket, ini adalah pengetahuan teknis. Dia bedakan dengan pengetahuan yang kontemplatif. Ini dilakukan oleh, ya, orang yang menggunakan sensor mahir. Itu dari Pythagoras. Sedangkan dari Plato, ya, Plato dia mengatakan bahwa hakikat filsafat sebagai hasil kontemplasi dalam 5 karakter. 5 karakter. Apa saja 5 karakter? Yang pertama, dikatakan bahwa hasil berpikir itu, hasil pikiran yang kritis dan mendalam itu harus bisa dipertanggungjawabkan secara rasional. Artinya masuk akal. 1 tambah 1, 2. Kalau 1 tambah 1 tidak masuk akal. Harus bisa dipertanggungjawabkan
dipertanggungjawabkan secara rasional. Jadi ada alasan-alasan yang masuk akal. Ya. Maka filsafat itu berargumentasi, perdebatkan ide, perdebatkan pendapat, perdebatkan gagasan. Pendapat, gagasan atau ide itu harus bisa dipertanggungjawabkan secara rasional. Artinya harus rasional, artinya harus masuk akal. Karakter yang kedua menurut Plato, bahwa menggunakan metode dialektika. Dialektika artinya apa? Tanya jawab dalam bentuk diskusi, dialek, tanya jawab, bertukar pikiran, berargumentasi, dialektika. Dengan metode ini filsafat bergerak secara bertahap, yakni mengkritik pandangan-pandangan yang ada, setelah itu membangun pandangan baru yang didukung dengan argumen yang lebih kuat. Karena itu ada namanya sintesis dan juga antitesis. Sintesis tadi menyatukan ide-ide yang ada menjadi satu ide. Kemudian ide ini dikontradiksikan dibandingkan dengan ide yang baru yang disebut apa? Antitesis. Sintesis harus dilawankan dengan antitesis, menghasilkan satu sintesis yang baru. Itu disebut kemudian dialektika. Itu tukar pikiran terhadap ide yang baru, menghasilkan ide yang lain. Itu disebut apa? Dialektika. Sampai diskusi. Yang ketiga, dikatakan bahwa filsafat bertujuan untuk menghasilkan kebenaran ide tentang realitas. Kebenaran ide, kebenaran gagasan, kebenaran alasan, kebenaran pendapat dari sebuah realitas. Ya, karena itu dia katakan apa? Ide tentang kebenaran yang dilihat sebagai realitas tertinggi bagi manusia. Itu Plato. Yang keempat, dia katakan bahwa karakteristik pada filsafat itu pengetahuan yang sejati dari segala sesuatu. Yang kelima, nah ini tentang ini, bahwa filsafat itu membantu manusia untuk mencari makna hidup. Bagaimana orang harus hidup sebagai manusia. Orang belajar. Sama tadi ketika seseorang itu dilahirkan, langsung melambaikan tangan, menangis, itu adalah sebuah proses. Karena itu pada manusia itu selalu dalam proses menjadi. Always in the process of becoming. Itu human being. Selalu dalam proses menjadi. Ya. Sama dengan formasi itu. Formasi itu proses menjadi. Pembinaan itu proses menjadi. Dulu awal menjadi religius dan terus menjadi religius. Proses yang tidak pernah selesai. Saya katakan apa? Never ending process atau long life process. Tidak pernah selesai. Sama dengan ketika orang sudah tua, dia belajar untuk memakai tongkat. Ya kan? Belajar untuk memakai tongkat. Semua belajar. Ketika dia mulai merangkak, masih kecil, belajar untuk merangkak, berdiri. Tentu saja dia menggunakan tongkat atau pegang pada alat bantu yang lain. Ya ketika sudah tua, belajar juga kembali pakai tongkat. Belajar juga untuk kembali berjalan. Apalagi sudah sakit pinggang sana sini, belajar untuk tidur, belajar untuk baring. Semua belajar. Yang mungkin mati juga belajar untuk mati. Ketika orang bergulat dengan kematian, sakit parah, situ dia belajar untuk mengakhiri hidupnya. Ya kan? Gitu. Ya. Jadi demikian, filsafat pada mulanya adalah sebentuk rasa cinta. Sebentuk rasa cinta. Cinta akan kebijaksanaan, bukan cinta pada rasio. Ini satu sih, rasio. Ya. Karena itu rasio itu sebagai jalan, sebagai sarana untuk orang sampai pada
kebijaksanaan. Maka filsafat bukan pertama-tama kemampuan orang menggunakan akal budi, kemampuan orang berpikir, kemampuan orang untuk bertukar pikiran. Tapi filsafat sesungguhnya adalah mencari kebijaksanaan, hasrat untuk kebijaksanaan. Ya. Karena itu rasul adalah sarana, jalan menuju kebijaksanaan. Ya, ini tentang filsafat. Ya, baik, sampai di sini dulu. Itu kata filsafat. Ya, belum sampai pada filsafat manusia. Ya. Sampai di sini. Ada komentar? Ada pertanyaan? Silakan. Ya, jadi ini rasa cinta. Maka ketika orang ingin meraih sesuatu, meraih cita-cita, ingin menjadi suster atau apapun bagian dari perjalanan kebijaksanaan, maka ketika Anda menjadi religius, jalan yang bijaksana. Jalan yang bijaksana. Ini pilihan Anda. Tentu saja pilihan untuk menjadi memilih cara hidup yang lain itu jalan bijaksana. Tapi kita yang ada di sini memilih jalan hidup kita sebagai religius, itu jalan bijaksana. Kalau itu jalan bijaksana adalah jalan Tuhan. Tuhan menghendaki itu. Meskipun mungkin kita tidak menghendaki itu, tapi Tuhan mau. Tuhan menghendaki itu. Ya kan? Kita itu sering lelah mencari kebaikan Tuhan, mencari pengampunan Tuhan. Tuhan tidak pernah lelah untuk mengampuni kita. Ya, kita sering capek. Baik, ada yang mau bertanya? Ada komentar? Masih oke? Oke, ya, selanjutnya. Nah, sekarang ya, dan tadi pagi saya katakan asik belajar filsafat manusia. Ya, asik belajar manusia. Mengapa? Ya, ya. Di sini sudah ada ya, filsafat manusia, memahami manusia melalui filsafat. Tadi saya katakan menggunakan kacamata filsafat, menggunakan perspektif, pandangan, cara berpikir filsafat untuk melihat manusia, untuk melihat, mengetahui, memahami, ya, menerawang, untuk menjawab pertanyaan tentang siapa itu manusia. Ya. Mengapa asik bagi saya? Satu, karena sebetulnya kita memahami tentang diri kita sendiri. Kita semua memiliki kodrat itu, punya tubuh, ya, punya akal, punya jiwa, dan punya roh. Kita semua memiliki itu. Karena itu, filsafat manusia hari ini kita belajar di sini adalah pertama-tama untuk memahami diri kita sendiri, Yang kedua, memahami sesamaku. Mengapa sesamaku? Kita tidak menggunakan kata yang lain. Kalau menggunakan kata yang lain itu artinya apa? Berbeda, tapi sesama. Mengapa? Sama-sama punya tubuh, sama-sama punya akal, sama-sama punya jiwa, sama-sama punya roh. Kita adalah saudara. Saudara artinya apa? Satu darah. Darah yang mempunyai tubuh, cara di mana ada jiwa, darah di mana ada akal, darah di mana ada roh. Sesama, kita adalah saudara. Yang ketiga, kita belajar tentang duniaku. Sama dengan tadi ketika orang lahir, ya, suster mengatakan dia masuk ke dunia yang baru. Dunia rahim ibu itu dunia yang nyaman, aman, bebas dari benturan, tidak ada ancaman, tidak ada lagi kekhawatiran di sana, tidak ada kecemasan di sana. Begitu dia keluar, dia mulai menangis, meraung-raung, karena masuk ke dunia yang baru, ada keterpisahan dengan ibu, masuk ke dunia yang baru. Dia mulai bertanya tentang bagaimana saya, nasibnya, tujuannya, kemana, gitu.
memahami relasiku dengan yang lain. Gitu. Kita adalah makhluk sosial, makhluk relasional, selalu berhubungan dengan yang lain, sesama dan juga alam. Untuk hidup bernafas saja kita butuh alam. O2 dan CO2 untuk kurang. Ya. Yang berikut, memahami tubuh, pikiran, perasaan, jiwaku dan sesama. Ya. Ini. Ya. Karena itu saya katakan belajar filsafat itu adalah asik, karena tentang diri kita sendiri. Ya. Nah sekarang mari kita lihat apa yang dimaksud dengan filsafat manusia. Definisi filsafat manusia. Cara filsafat manusia adalah cabang ilmu yang mengajukan pertanyaan-pertanyaan fundamental tentang manusia. Pertanyaan-pertanyaan fundamental. Yang mana pertanyaan-pertanyaan fundamental? Siapakah manusia? Dari mana? Bagaimana nasibnya dalam ketika masuk dalam dunia baru itu? Ini pertanyaan-pertanyaan fundamental. Ya. Kemana dia pergi setelah dari dunia ini? Bagaimana kehidupannya setelah dari dunia ini? Ini semua pertanyaan-pertanyaan. Pertanyaan-pertanyaan itu tadi saya katakan apa? Sudah disediakan oleh apa? Agama. Agama telah memberi jawaban-jawaban itu yang tidak perlu dipertanyakan. Ilmu yang membahas makna menjadi manusia. Filsafat manusia adalah ilmu yang membahas makna menjadi manusia. Apa artinya menjadi manusia? Apakah ini kehendakku? Apakah ini kehendak orang tuaku? Ya, atau kehendak orang lain? Ataukah ini kehendak Tuhan? Tadi suster menjawab apa? Ciptaan manusia adalah ciptaan Allah, ya, yang memiliki akal, tubuh, jiwa dan roh. Ya. Tuhan menciptakan manusia, ya, tidak seperti main dadu. Anda pernah lihat main dadu? Pernah? Kalau belum lihat main dadu, Anda pernah main ular tangga? Ya, ular tangga itu pakai satu mata dadu itu. Ketika Allah menciptakan manusia, tidak seperti itu. Bukan dengan kira-kira. Kalau buang ke atas jatuhnya